Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal dimanapun Anda berada, terutama mahasiswa PGMI, ya. Di mata kuliah saya, metodologi penelitian pendidikan. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang teori dan konseptualisasi. Apa itu keduanya? Mari kita bahas langsung. Pengertian teori. Teori memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian, karena teori menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti. Jadi, teori itu sesuatu yang sangat penting bagi peneliti. Bagaimana Anda mau meneliti di lapangan, tapi Anda tidak punya pegangan. Ya, teori itu pegangan, ibaratnya itu kakeknya, ya. Anda itu menjadi seorang manusia itu punya simbah atau kakek. Nah, Anda akan meneliti atau menelurkan sebuah temuan. Dalam hal ini adalah misalkan saya analogikan sebagai generasi Anda atau anak. Jadi ada pendahulu, ada yang akan kita teliti kemudian. Nah, jadi dahulu dan yang akan datang itu seperti itulah paling tidak. Teori itu sesuatu yang sudah terdahulu. Anda harus punya pegangan seperti itu. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Intinya ada 3 dalam teori itu, ya. Serangkaian proposisi antar konsep, intinya konsep, ya. Kemudian teori menerangkan secara sistematis dari fenomena sosial dengan sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Jadi teori itu terdiri dari konsep, kemudian konsepnya itu dihubungkan konsep antar konsep, ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan teori. Saya langsung saja berikan contoh gambarnya, ya. Alur teori, ya. Ketika seorang peneliti sudah menemukan teori, maka di dalam teori itu biasanya ada konsep. Nah, dari konsep inilah peneliti menjabarkan atau menjelaskan dari segi variabel-variabelnya. Biasanya teori dan konsep itu bawaan dari seorang pencetus teori tersebut. Nah, variabel ini adalah Anda sebagai peneliti mengamati di lapangan atau objek penelitian Anda dikaitkan dengan teori. Nanti dalam variabel bisa dirinci lebih dalam lagi sehingga ini disebut dengan indikator. Nah, saya berikan salah satu contoh nih, ya. Ada seorang peneliti yang meneliti tentang pembentukan arsitektur masjid di pusat kota. Ya, Anda bayangkan ada masjid di tengah kota, ya. Itu kan sebuah nilai yang memadukan antara nilai ibadah dan nilai muamalah atau sosial, ya. Ini ada teori Chris Ansel, teori kolaborasi. Jadi keduanya itu dianggap sebagai kesinambungan sehingga terjalin kolaborasi. Dari teori ini itu memunculkan beberapa konsep, ya, komitmen, kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog, dan sumber daya. Ini konsep yang dibawa oleh teori Chris Ansel. Nah, dari konsep ini, ya, Anda mengacu pada konsep ini yang kemudian Anda kontekstualisasikan dengan apa yang ada di lapangan sehingga memunculkan yang namanya variabel. Konsep komitmen, ya, di dalam masyarakat di sekitar masjid tersebut ada yang namanya aktor atau masyarakatnya. Anda harus menjelaskan kira-kira aktor atau masyarakat yang ada di lingkungan tersebut bagaimana perannya, asal usulnya, ya. Kalau di perkotaan mungkin biasanya para pendatang mungkin, ya, beda dengan yang di masjid yang di perdesaan, memang orang dari desa tersebut itu sendiri. Jadi mungkin di perkotaan orangnya agak lebih, ya, sosialnya mungkin agak kurang, tapi ada nilai-nilai tertentu di dalam kesosialan yang kurang tersebut sehingga kenapa kemudian masjid di perkotaan itu menjadi sebuah
seperti layaknya tempat wisata ya, Masjid Agung itu kan. Nah, ini adalah ada kolaborasi. Jadi dari satu teori ada yang menelurkan konsep, dari konsep ini Anda jelaskan sehingga yang mana variabel. Lebih rinci lagi sehingga mencapai pada indikatornya itu apa. Mungkin indikator ini ya peran peran tokoh masyarakat ya. Ada lebih rinci lagi di indikatornya. Tokoh masyarakat itu siapa saja, misalkan ya, tokoh masyarakat yang beraliran NU misalkan kalau itu didominasi oleh NU, atau di perkotaan itu majemuk, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Nah, ini indikator ini sudah masuk ke bagian indikator yang lebih rinci lagi. Di indikator inilah Anda sebagai peneliti itu melakukan wawancara dan sebagainya. Nah, itu ya. Contoh yang kedua misalkan ya. Anda meneliti tentang efektivitas metode CBSA, cara belajar siswa aktif di SD Bakti Negara misalkan. Anda menggunakan teori pendidikan progresif John Dewey. Ya. Di dalam teori tersebut ada 3 konsep, ya. Kesosialan pendidik, ya. Child kurang D ini ya. Child centeredness ini adalah segala aktivitas dalam pendidikan atau pembelajaran dipusatkan pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Nah, dari ketiga ini Anda jelaskan secara rinci melalui variabel-variabel yang ada di dalam konsep itu kira-kira apa. Misalkan kesosialisan pendidik, peserta didik, ya. Itu pendidik dijelaskan secara rinci indikatornya, hubungan pendidik dengan siswa bagaimana, hubungan guru antar guru dalam sekolah tersebut bagaimana, peserta didik ya, keterlibatan peserta didik dalam belajar, kondisi peserta didik lah. Ini Anda bisa Anda cermati sendiri ya. Pokoknya teori dan konsep variabel. Teori, konsep, variabel. Teori konsep ini bagian si pencetus teori, variabel ini bagian Anda. Ya. Ada lagi contoh penelitian tentang bullying dalam dunia pendidikan ya. Teori yang digunakan adalah teori kekerasan. Konsepnya di dalam teori kekerasan dalam pendidikan itu ada ini, unsur-unsurnya atau konsepnya ya. Ada kekerasan, kemampuan, kekuatan, daya paksaan, otoritas. Nah, kita ambil variabel dari masing-masing konsep ini. Misalkan kekerasan itu sepertinya mungkin lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang terpandang atau anak-anak siswa yang terpandang, misalkan siswa yang hebat. Nah, dari konsep kemampuan ada individu dan kelompok. Dilakukan oleh individu antar individu atau dilakukan oleh segerombolan kelompok tertentu terhadap satu individu. Nah, ini yang dijelaskan. Kira-kira kondisi sosial yang ada di SD tersebut itu bagaimana? Ya, dikaitkan dengan teori yang ada. Inilah serangkaian yang Anda jelaskan di dalam sebuah landasan teori. Ya. Jadi fungsi dan peran teori itu menyediakan kerangka konseptual peneliti dan memberikan pertimbangan perlunya pendidikan. Ya. Melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang rinci, menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi adanya gambaran teori konsep variabel indikator itu Anda nantinya akan lebih mudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada responden atau informan, ya, siapa saja yang terlibat. Dari sini kemudian Anda akan lebih mudah membuat metode penelitian ya, yang terdiri dari cara pengumpulan data, analisis data. Itu ya sebenarnya penelitian itu yang paling utama, yang paling awal Anda lakukan itu ya teori. Ya. Karena dengan teori ini ya nanti akan memudahkan Anda untuk melakukan metode penelitian. Latar belakang masalah itu gampang sekali kalau Anda sudah mengetahui tentang teori. Ya, kalau Anda sudah memetakan, sudah mempunyai gambaran sosial lingkungan yang akan Anda teliti, nanti kan Anda lebih mudah dalam menyusun latar belakang masalah, kan begitu kan ya. Oke, saya berikan contoh begini. Oke, lihat ini ya. Ini adalah sistematika
dalam sebuah penelitian. Dalam bab 1 itu Anda nanti disuruh untuk membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kerangka teori, metode, dan sistematika. Anda jangan terkecoh dengan urutan ini ya. Seharusnya yang Anda lakukan lebih awal itu adalah ini landasan teori. Ya memang masalah, latar belakang masalah itu yang penting ya. Hal yang pertama dilakukan oleh seorang peneliti kan menentukan masalahnya apa ya. Seperti pertemuan yang sebelumnya saya sudah menerangkan bahwa ketika Anda meneliti Anda harus lebih dulu melakukan apa yang menjadi masalah dalam penelitian itu. Meskipun Anda tidak dituntut untuk langsung membuat latar belakang masalah. Nah, kalau sudah menentukan masalah, rumusan masalah sudah oke. Wah, ini tujuan dan kegunaannya sangat mudah. Yang penting itu ini, ya. Dengan landasan teori kan tadi melalui variabel-variabel sehingga mengarah pada indikator, itu Anda akan terbuka semuanya. Apa yang ada di dalam objek penelitian itu akan terbuka semuanya. Sehingga dari gambaran yang ada dalam variabel-variabel itu nanti Anda masukkan ke dalam latar belakang masalah, sehingga itu dalam menyusun latar belakang masalah menjadi mudah, dalam penyusunan metode pun menjadi mudah ya. Karena Anda sudah tahu apa yang ada di dalamnya itu, dari variabel-variabel itu Anda sudah tahu semuanya ya. Nah ini ya landasan teori, ini saya ambil dari internet ini ya, contoh saja. Tadi saya mengatakan kekerasan dalam dunia pendidikan. Ya, ini bab 2 ya. Nah, cara membuatnya begini. Misalkan ya. Nah ini. Kekerasan pada dasarnya adalah alat instrumen dalam mencapai tujuan. Ini menurut Hannah Arendt menjelaskan terdapat 3 instrumen dalam mencapai kekerasan. Nah ini dijelaskan secara rinci di dalam landasan teori. Banyak yang belum memahami tentang landasan teori. Ketika Anda menjelaskan tentang tinjauan tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Oke lah, nggak apa-apa. Sekiranya untuk menambah kalimat ya, Anda disuruh untuk menjelaskan dulu tentang pengertian kekerasan, apa, kemudian kekerasan dalam pendidikan, bagaimana ini bla 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 penjelasan. Sebenarnya ini tidak terlalu penting ya, karena ini pengantar saja. Justru yang penting itu di sini nih, ya tadi itu. Nah, yang paling penting itu ini skripsinya orang ya, saya hanya mengamati saja. Menjadi sebuah contoh. Nah, justru yang paling penting itu di sini. Dari penelitian tentang kekerasan dalam pendidikan, Anda mengacu pada teorinya Hannah Arendt. Nah, kekerasan sampai ini setelah ini itu dijelaskan secara lebih rinci. Nah, di sini kan enggak pengertian pendidikan, ya, pengertian kekerasan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke lah nggak apa-apa, yang penting ini diberi apa dalam landasan teori Anda menyebutkan ini nggak apa-apa. Tapi hal yang paling penting itu tadi. Ya. Jadi satu penelitian itu satu teori saja sudah cukup, gak usah banyak-banyak teori. Seolah-olah ini Ki Hajar Dewantara yang memberikan pengertian tentang pendidikan ini dianggap sebuah teori. Ini sebenarnya bukan teori. Ini hanya sebagai acuan Anda menulis tentang pendidikan itu apa. Ini bukan teori yang menjadi gandulan tadi, apa itu pegangan, menjadi pedoman bagi peneliti Anda. Ya, tidak. Karena fokus Anda itu kan kekerasan. Ya meskipun kekerasan di dalam dunia pendidikan sehingga kalau memang sepertinya patut atau perlu disebutkan tentang pengertian pendidikan, oke disebutkan nggak apa-apa. Ya. Bentuk-bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan. Nah itulah untuk bisa lebih jelasnya Anda sering-sering membaca skripsi orang. Ya, karena Anda dituntut untuk membuat skripsi, bagaimana Anda bisa membuat skripsi kalau tidak pernah membaca skripsi orang? Minimal baca skripsi dulu aja lah.
Oke, begitu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.